Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Amerika Serikat memperpanjang gencatan senjata dengan Iran sambil tetap memblokade pelabuhan Iran untuk memaksa Iran memenuhi persyaratan perjanjian damai. Bagaimana respons Iran? Dan apakah langkah ini justru akan mengarah ke perang terbuka dan menjauhi perdamaian? Kami juga menyoroti informasi kapal perang Amerika Serikat yang melintasi Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebutnya sebagai hal yang biasa. Tapi seperti apa sebetulnya hukum internasional yang berlaku? Apakah ada pelanggaran kedaulatan di balik tindakan itu? Kami temani Anda hari ini 22 April 2026. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Warga Iran tumpah ke jalan usai kemungkinan pembicaraan di Islamabad dengan Amerika Serikat gagal. Para militer Garda Revolusi Iran membawa rudal balistik ke kerumunan warga di Teheran. Rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran menunjukkan orang-orang membawa senapan serbu bergaya Kalashnikov pada rudal yang menyerupai rudal balistik Qadr dengan peluncur seluler di ibu kota Iran, Teheran. Warga meneriakkan yel-yel anti-Amerika dan slogan-slogan anti-Israel. Rudal Qadr semacam itu dapat melepas bom individu yang dikenal sebagai bom tandan yang dipakai Iran secara luas ketika menyerang Israel selama perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan sambil menunggu proposal dari Teheran. Militer Iran menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Pernyataan ini disampaikan Iran menyusul ancaman berulang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengebom Iran. Militer Iran menegaskan pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras dan pasukannya berada dalam kesiapan 100% dan siap bertindak kapan saja. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Operasi ini merupakan bagian dari penegakan sanksi maritim global terhadap jaringan yang diduga mendukung Iran. Pihak Amerika Serikat berdalih kapal itu beroperasi di bawah sanksi internasional dan dikategorikan sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Dalam rekaman yang dirilis Departemen Perang Amerika Serikat, terlihat pasukan militer menaiki helikopter dan turun menggunakan tali untuk melakukan pemeriksaan maritim di atas kapal tersebut tanpa adanya insiden. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bertanggung jawab mengawasi operasi di Samudra Hindia dan Pasifik, berbeda dengan Komando Pusat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Selat Hormuz. Qatar menyatakan dukungannya untuk perpanjangan gencatan senjata yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran jika pembicaraan yang dimediasi Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. Qatar juga menyerukan diakhirinya penutupan Selat Hormuz, jalur nadi utama ekspor minyak dan gas dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut pihaknya terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dan memantau situasi secara cermat. التي أودت بحياة كثير من الأشقاء هناك في لبنان وأدت إلى نزوح أكثر من 1 مليون من الأشقاء في لبنان. طبعا نحن رحبنا بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار واعتبرنا هذا خطوة أولية في إطار خفض التصعيد وأكدنا ضرورة الالتزام الكامل
بوقف إطلاق النار والبناء عليه، وأن كل هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار يجب أن لا تمر دون وقفة دولية واضحة. ونحن نأمل طبعا أن يسهم الإعلان. Warga kota Kafsir, Lebanon Selatan mengadakan upacara pemakaman terhadap 14 orang yang tewas akibat serangan Israel. Media Lebanon menyebut mereka yang dimakamkan adalah anggota Hizbullah. Video ini menunjukkan warga yang berkumpul di sekitar truk yang membawa jenazah. Beberapa warga memegang foto para korban. Menurut data Kementerian Kesehatan Lebanon, sebanyak 2.378 orang tewas sejak perang yang mencuat 2 Maret lalu. Korban luka-luka lebih dari 7.500 orang. Situs sejarah Kastil Shama'a yang terletak di distrik Tayar, Lebanon Selatan dikuasai Israel pada hari Selasa setelah serangan dan pendudukan kota tersebut oleh pasukan darat Israel. Situs bersejarah tersebut kini berfungsi sebagai pos pengamatan di dataran tinggi dalam zona keamanan yang baru dibentuk oleh Israel yang membentang sejauh 5 hingga 10 km dan mencakup lebih dari 50 kecamatan termasuk Shama'a. Rekaman tambahan memperlihatkan kepulan asap membumbung dari rumah-rumah di kota tersebut. Topik berikutnya, saudara, pemerintah menanggapi kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut lewatnya kapal AS itu sebagai hal yang biasa. Mengenai kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka, Menlu Sugiono menyebut hal itu sebagai hal biasa yang dilakukan militer AS dalam tataran Freedom of Navigation Patrol atau FONOPS. Patroli ini melibatkan kapal perang atau pesawat militer yang melintasi perairan yang disengketakan untuk memastikan akses terbuka bagi perdagangan dan pergerakan militer global, seringkali di Laut Cina Selatan. Yang telah dilakukan, saya persilahkan. Kapal perang Amerika Serikat ada di Selat Malaka kan banyak mengkhawatirkan adanya eskalasi juga banyak. Ini gimana? Saya kira mereka biasa ya patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta-ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasi gimana dengan Pentagon sejauh ini? Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Saudara Ketua Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto bilang aktivitas kapal AS yang melintasi Selat Malaka tidak perlu dikhawatirkan karena bukan dalam konteks berperang dengan Indonesia. Utut juga menekankan posisi Indonesia yang menerapkan prinsip politik bebas aktif tidak sedang bermusuhan dengan negara manapun. Yang jelas mereka tentu tidak memerangi Indonesia. Satu. Yang kedua, kita alhamdulillah negara kita tidak dalam posisi bermusuhan dengan siapapun. Ini yang kita bersyukur. Dan yang ketiga, kalau memang melintasi tentu nanti mereka sejauh ini tetap harus meminta izin kalau melintasi wilayah. Jadi kalau kekhawatiran dia melakukan manuver atau apa pendudukan terhadap kita, tentu itu kekhawatiran berlebihan. Tetapi kalau Cina melihatnya dari sisi yang lain, yaitu duel of superpower. Paling enggak ini proksinya masih war of mind. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyinggung potensi penerapan tarif untuk kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Malaka. Purbaya membandingkannya dengan langkah yang diambil Iran terhadap kapal yang melewati Selat Hormuz. Purbaya bilang Selat Malaka merupakan jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Menurutnya Indonesia bisa saja mematok tarif buat kapal yang melewati Selat Malaka dan berbagi porsi tarif dengan Singapura dan Malaysia.
Ia bilang pemerintah tidak akan mengambil kebijakan defensif tapi ofensif yang terukur dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal serta mencapai pertumbuhan ekonomi. Meski ide itu mencuat, Purbaya mengakui hal itu bakal sulit diwujudkan. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata secara sepihak dengan Iran. Di sisi lain, Iran memberi sinyal siap perang lagi dan enggan berunding jilid 2 di Pakistan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata secara sepihak dengan Iran. Di sisi lain, Iran memberi sinyal siap perang lagi dan enggan berunding jilid 2 di Pakistan. Amerika Serikat dan Iran masih belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump mengaku masih menunggu Iran berunding dengan memperpanjang gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada 22 April 2026. Tetapi, entah sampai kapan Trump akan bersabar menanti Iran. Sebab Trump kembali menebar ancaman ke Iran siap melanjutkan pemboman jika pembicaraan tidak berjalan dengan baik. Ini kali kedua dalam sepekan Trump menyampaikan narasi siap menjatuhkan bom ke Iran. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely. Merespons ancaman Trump, Iran menyatakan siaga penuh dan siap membalas jika Amerika Serikat dan Israel kembali membombardir mereka. Militer Iran menegaskan pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras. Dan pasukan mereka 100% siaga dan siap bertindak kapan saja. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Selain kedua negara menyatakan siap tempur kembali, situasi di Selat Hormuz juga membuat konflik di Timur Tengah kian pelik. Militer AS masih memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Lalu pertanyaannya kini, apakah Amerika Serikat dan Iran bersedia mengakhiri perang secara permanen? Atau salah satu pihak akan menarik pelatuk lebih dulu dan mengobarkan kembali pertempuran? Sampai kapan gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat ini akan diperpanjang atau justru perang akan kembali berkobar usai Iran menolak negosiasi? Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte, dan guru besar hubungan internasional Saint Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini. Selamat malam Bu Koni, juga Mas Evata. Selamat malam. Saya ke Bu Koni dulu. Membaca sekarang lanskapnya di konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini sudah di tahap mana? Apakah dengan Amerika Serikat yang ingin perpanjangan gencatan senjata itu bisa jadi sinyal bahwa Amerika dalam kondisi yang terdesak, Bu Koni?
Amerika dalam kondisi yang terdesak, tetapi sebelum saya jawab langsung ke situ ya, jawaban Iran seperti apa, Iran pasti harus bertahan. Gini, saya mohon maaf dengan segala hormat agak berbeda dengan pandangan Pak Menlu dan juga Pak Utut sahabat saya, karena kita mesti lihatnya dalam konteks, dan Iran melihatnya begini ya, dalam konteks strategis administratif Trump, ini blokade Hormuz ini kan nggak berdiri sendiri. Dia itu adalah gabungan dari manifestasi maritime choke point dominasi Amerika Serikat dengan teori Mahan. Jadi dia ingin apa? Amerika itu sekarang ingin menguasai urat nadi tujuan dunia, urat nadi milik dunia. Kita lihatnya begini, jangan lepas cuman Iran. Kita lihat ya, ancaman Trump sejak 2025 terkait mengambil kendali terusan kanal. Lalu sekarang Hormuz diblokir ya kan, atau ingin terus memblokade Hormuz. Nah yang ketiga, bagaimana dengan Indonesia MDCP kemarin, walaupun memang betul kita punya UNCLOS, kita punya AKRI, mereka boleh melewati kapal perang dan lain dan sebagainya, tapi kita mesti paham ini tuh ada strategi terintegrasi dari misalnya strategi economic coercion, naval interdiction, dan alliance building untuk mengamankan 3 choke point kunci yang saya sebut tadi, Panama dan Malaka di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat, strategi ini dirancang untuk menguasai jalur vital dunia karena persaingan ekonomi dunia utamanya antara Cina dan Amerika Serikat. Jangan lupa ya, saya akan sebut nanti Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Nah, paralel dengan blokade Hormuz ini berfungsi sebagai leveraging tool sebenarnya untuk ekonomi maksimal melalui secondary sanctions gitu loh. Kita juga mesti lihat, Trump baru mengumumkan 14 perusahaan senjata yang mensuplai drone-drone ke Iran atau bantuan teknologi ke Iran. Itu di mana ya, di Turki, di Uni Arab Emirat, dan di Iran sendiri sekarang sudah dikenakan sanksi 14 individu dan perusahaan. Jadi ini nggak main-main. Menurut saya dari perspektif futuristik ya, pendekatan ini mencerminkan ada transisi dari kinetic dominance, yaitu serangan udara yang kemarin, ke prolonged economic coercion. Oke, nah bicara soal saat ini kondisinya, apa yang bisa kita lihat strategi yang coba dimainkan antara Amerika Serikat dan Iran? Iran yang coba bertahan, sementara Amerika Serikat yang tampaknya gamang dalam beberapa hari terakhir ini. Kita akan bahas, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله
إله إلا Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali membahas soal sampai kapan gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat ini akan diperpanjang atau justru perang akan kembali berkobar. Masih bersama kami dosen ilmu politik Universitas Udayana, Eflata Filomeno Borromeo Duarte, dan guru besar hubungan internasional Saint Petersburg University Rusia, Ibu Koni Rahakundini. Saya ke Mas Eflata. Nah, membaca saat ini kondisi gencatan senjata, Bu Koni tadi sudah menjelaskan sedikit soal landscape yang harus diwaspadai. Tapi setidaknya kalau bicara soal AS dan Iran, sudah di mana, sudah di tahap mana ini Mas Eflata? Dan apa urgensinya Amerika Serikat untuk memanjangkan waktu gencatan senjata? Apakah memang mereka dalam posisi yang terdesak dan justru mengharapkan ini tidak terjadi? Mas Eflata. Ya baik, tentu kita sama-sama melihat teater dalam perang ini kedua belah pihak memang berada dalam posisi yang sulit. Akan tetapi kita coba buka kembali dan melihat ya dengan jauh lebih jeli. Sebenarnya ada doktrin Trump 2.0 yang saat ini lagi digerakkan oleh Amerika Serikat. Nah, tujuan utama yang bergeser ini ternyata terlihat dari titik center of gravity Amerika Serikat yang memanfaatkan waktu untuk mencekik Iran gitu. Saya melihat bahwa tujuan utamanya itu bukan untuk melakukan pergantian rezim change secara total karena kegiatan itu mampu dikontra dengan Iran dengan sangat baik, ya situasi politiknya malah menjadi lebih kuat. Tetapi Amerika Serikat saat ini mencoba untuk menghindari perang regional, ya mereka menghindari melakukan serangan-serangan secara bombastis. Tetapi mereka tahu bahwa Iran ini adalah negara petrostate yang kurang lebih pendapatannya 60% ini dari jualan minyak dan 90% ini dari ekspor minyak begitu. Nah maka satu-satunya cara untuk mengalahkan Iran adalah dengan melakukan blokade. Meskipun blokade ini pada kenyataannya dengan Gulf Street yang kadang-kadang melintas, tetapi ini kan jumlahnya akhirnya menurun dengan sangat signifikan. Nah, maka dari itu, inilah yang diminta oleh Iran untuk segera diselesaikan. Maka Iran meminta agar gencatan senjata ini selesai, karena pada kenyataannya gencatan senjata masih menggunakan strategi blokade. Jadi ini kan salah satu kondisi yang cukup dilematis yang dihadapi oleh Iran itu sendiri, karena kita tahu bahwa Hormuz ini adalah napas utama. Amerika Serikat menginginkan jadi poin utamanya, tetapi ternyata Iran sendiri lumayan tersedak ya dalam kondisi itu. Mereka merasa Amerika tahu bahwa batas dalam produksi minyak Iran itu sampai tanggal 26 April. Ketika nanti tanggal 26 April ya tidak banyak minyak yang akhirnya diproduksi secara masif, otomatis banyak yang depleted karena banyak yang berair begitu ya. Nah ini kan tanda bahwa mereka ingin adanya salah satu kerusakan secara masif dalam operasi-operasi yang sudah dilakukan, baik dalam operasi ekonomi dan juga bagaimana Iran itu memproduksi minyak sampai saat ini. Kalau saya lihatnya mereka memainkan strategi-strategi demikian ya, dan mereka bisa saja memperpanjang atau menahan. Dan mereka tahu bahwa ini adalah salah satu algojo terbaik mereka, yaitu memainkan waktu. Demikian ya kalau saya lihat. Apakah Bu Koni melihatnya kondisi ini juga membuat Iran terdesak, tapi mengapa Iran seakan bisa bertahan dalam kondisi ini? Atau tadi ada limit yang sebenarnya Iran punya, tapi di sisi lain juga Amerika Serikat dilematis karena sudah 40% fiskalnya digunakan untuk perang ini, Bu Koni. Kalau saya lihatnya dalam kerangka sekarang tuh Iran tuh sudah mengembangkan Hormuz Doctrine 02 ya. Jadi dia tuh mengubah selat itu menjadi golden asset dia. Malah Presiden Putin bilang kan itulah senjata nuklir Iran sesungguhnya, yaitu Selat Hormuz. Apa yang mau dibuat oleh Iran itu mencakup misalnya escalation hybrid control. Dia tuh akan bikin serangan tuh terus ya, drone swarm lah, semua dengan fast attack boats dan lain-lain. Tapi intinya dia meningkatkan bagaimana dia ingin premi asuransi global tuh meningkat, menciptakan insurance driven shutdown sehingga itu efeknya kepada dunia sehingga menekan Amerika Serikat. Yang kedua, diplomatic economic counter leverage. Misalnya percepat kesepakatannya dengan China, percepat kesepakatan dengan India. Bagaimana memanfaatkan pengaruh atas medisi proxy misalnya juga yang dimiliki oleh Iran. Yang ketiga, dia punya kemampuan internal consolidation. Bagaimana mobilisasi narasi perlawanan itu adalah bullying the imperialist, kira-kira gitu bahasanya. Jadi buat mereka itu juga stage-nya sedang dipegang sama Iran. Coba kita rasa aja kan di Indonesia sendiri orang kayaknya lebih wah Iran tuh sangat patriotik gitu. Nah, jadi at the same time Washington juga malahan sedang mengandalkan superioritas naval yang tadi saya bilang. Dia sedang memulihkan
freedom of navigation total dia, paralel pada tekanan-tekanan pada tekanan terusan Panama, tekanan Selat Hormuz, dan saya bilang tadi ya, Malaka. Jadi kalau saya harus underline, mohon maaf dan segala hormat pada Pak Menlu dan Pak Utut. Saya beda karena menurut saya tuh Amerika sudah menempatkan skenario 1 limited naval class dengan Iran, tapi dia akan bikin full choke point denial. Jadi artinya semua choke point itu akan dikontrol, selain juga Hormuz, tapi akan nanti dikaitkan. Dan bagaimana ada escalation ladder yang mungkin operasi amfibi terbatas akan dilakukan Amerika Serikat sekarang di Hormuz, kemarin di Panama, mungkin besok di Malaka. Dan ini kan inline juga dengan apa yang Mas Eva tadi sempat singgung, bahwa Amerika Serikat tampaknya ingin mengulur waktu ini untuk coba mencekik tanda kutip Iran dari berbagai sisi. Tapi apakah ini sebenarnya sudah dibaca oleh Iran menurut Anda dari langkah yang sudah dilakukan hingga saat ini, baik oleh pemerintah Iran maupun IRGC, Mas Eva? Ya, langkah yang diambil oleh Iran adalah segera menghentikan gencatan senjata dan masuk pada eskalasi. Sehingga kita bisa melihat bahwa Iran akhirnya memamerkan rudal yang baru. Ini tanda bahwa mereka sebenarnya memiliki banyak sekali senjata yang mereka pamerkan, dan mereka mengatakan bahwa kami masih mampu untuk melakukan satu retaliasi nanti ke depannya. Nah, ketika kita lihat secara baik-baik ya, bahwa Amerika yang telah mengubah doktrin perang mereka menuju pencekikan terhadap ekonomi, maka Amerika bisa saja berkilah, oke, ke depan kita akan menggunakan Pakistan sebagai bantalan, kan begitu. Mereka tinggal memanfaatkan negara-negara tetangga untuk mengatakan bahwa Iran yang tidak sepakat dengan gencatan senjata atau Iran tidak sepakat dengan negosiasi. Maka ini adalah permainan yang sempat saya beberapa kali sampaikan. Amerika memainkan pola bad cop dan good cop dalam teori madman teori. Kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat ini tahu bahwa center of gravity dari Iran ini adalah bukan politiknya, tapi center of gravity dari Iran ini adalah ekonominya, begitu. Ketika ekonomi mereka lumpuh, maka dari itu Amerika Serikat membaca pola-pola demikian dan mulai memberi sinyal bahwa kita adakan negosiasi. Tapi di internal Iran itu sendiri antara Ghalibaf, Fahidi ya dengan Pezeshkian dan juga Arghachi, ini ada perpecahan juga ya, ketika mereka berharap agar ini diselesaikan dengan jalur diplomasi, tetapi IRGC mengatakan bahwa kita masih bisa kontrol. Nah, kontrolnya ini kan sampai di mana? Mereka tahu bahwa Amerika memainkan kontrol terhadap waktu. Nah, ini dia dalam hal ini saya melihat bahwa Amerika memainkan waktu, dan ini menjadi salah satu doktrin yang mereka gunakan, dan menurut mereka cukup efektif. Dan oleh karena itu, apakah meja perundingan jadi hal yang jauh panggang dari api kalau dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang tadi juga Mas Evata sampaikan, strategi Amerika Serikat pun di internal Iran terjadi ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan IRGC. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas soal gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat, kita bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Boromeu Duarte, dan guru besar hubungan internasional Saint Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini. Dalam kondisi seperti ini, apakah artinya ya semakin jauh dari meja perundingan, hal yang juga untuk Iran tanda kutip traumatis karena beberapa kali meja perundingan berujung gagal lagi atau bahkan ada serangan di tengah-tengahnya. Ataupun untuk Amerika Serikat terakhir di Islamabad belum selesai ada kesepakatan tapi sudah pulang duluan JD Vance dan bilang bahwa Iran tidak mengikuti poin-poin yang menurut Iran juga itu tidak masuk akal untuk dipenuhi. Bagaimana Bu Koni lihat ini? Ya, saya pikir Iran adalah sangat fair ya. Iran minta equality of status, artinya bagaimana posisi itu harus setara. Karena tadi disampaikan dia udah kapok banget tuh JCPOA 2018, kemudian kemarin 2025-2026 serangan ini yang terjadi. Maka penolakannya terhadap persepsi capitulation di bawah tekanan choke point Amerika Serikat itu makin kuat di Iran. Nah, tapi kita mesti lihat juga lah bagaimanapun ada peran-peran yang mulai bermain sekarang kan. Kita mesti lihat apakah Pakistan sebagai mediator utama dengan dia punya hubungan yang sangat relatif netral itu bisa membantu. Lalu saya lihat juga ada beberapa potensi, misalnya disampaikan oleh Oman ya. Oman itu kan dianggap arms broker tradisional. Dia punya rekam jejak Muscat Talks dan itu sangat baik untuk kita untuk mengedepankan perdamaian di antara mereka. Kemudian Turki dan Mesir, bagaimanapun juga ini kekuatan regional dan ambisi mediasi mereka tuh sudah terbukti lah. Walaupun Turki menawarkan perspektif NATO non-aligned
Ya kan lucu nih, Turki menawarkannya posisinya seperti itu. Nah, Cina itu yang paling menarik saya disebutkan oleh Mbak Friska. Jadi Beijing ini menurut saya dia diam-diam melakukan the facilitator behind the scenes gitu. Jadi itu sangat menarik. Dan jangan lupa Rusia ya, saya sampai mengambil catatan di sini biar saya nggak lupa. Rusia itu coba udah Rosatom, Direktur Alexei Likachev menyatakan bahwa dia menyatakan kesiapan membantu relokasi uranium Iran. Dan ini artinya Rusia sudah lebih maju, satu langkah lebih maju ya, karena sudah jelas melihat isu uranium, pengayaan uranium yang sudah bisa mencapai 90% di beberapa aspek, itu menjadi isu sangat krusial sehingga menawarkan bagaimana kalau dipindahkan ke Rusia. Jadi bukan saja memainkan peran di Dewan Keamanan, tapi sudah further ke arah lebih konkret, misalnya pengamanan uranium dan pengayaan nuklir. Nah, Mas Evata, bagaimana melihat langkah dari Rusia dan China atau Tiongkok sebagai yang negara-negara yang dekat dengan Iran? Tadi Rusia mengambil langkah untuk pengamanan uranium, sementara juga China yang kita tidak menyangka bisa masuk ke negara-negara Teluk, ini mengambil peran dalam konflik yang terjadi, Mas Evata. Ya, bahwa saya mendapatkan beberapa catatan dan juga informasi ya terkait dengan Amerika Serikat memberitahu agar Cina tidak mendukung ya satelit mereka atau rudal-rudal propeller nanti akan digunakan untuk menjadi salah satu kekuatan tambahan ya dari misil-misil Iran itu sendiri. Dan juga kita lihat bahwa Rusia juga memainkan pola-pola yang sama, dan kembali lagi kita melihat bahwa semua sisi akhirnya berharap agar konflik ini cepat berakhir. Tetapi kalau kita lihat baik-baik ya, bahwa memang poros ini masih timpang dan kurang solid kalau saya lihat ya. Pertama, kita bisa lihat ternyata China ya memveto resolusi intervensi militer di Selat Hormuz. Nah ini kan adalah salah satu pukulan telak yang kita lihat bagi Teheran. Nah kita melihat bahwa Beijing ternyata tidak serius untuk menyelamatkan Iran, meskipun pada catatannya mereka mensuplai senjata, mereka membeli minyak Iran, tetapi ketika mereka meminta agar dunia internasional menaruh mata, menaruh perhatian secara total dan menghentikan agresi yang dilakukan oleh Amerika dan juga Israel, nyatanya mereka tidak mencapai kesepakatan demikian. Belum ada titik win-win solution yang muncul dari semua fenomena yang kita lihat ya. Selanjutnya kita bisa melihat dari Rusia itu sendiri, kita tahu bahwa Moskow ini sudah memberikan bantuan intelijen secara terbatas ya. Data posisi pasukan Amerika Serikat memang sudah dari dulu dan ada beberapa catatan-catatan yang konkret di sana. Akan tetapi ya kita melihat bahwa negara-negara yang saat ini memiliki kepentingan di Iran itu semua tergantung juga dari Selat Hormuz. Maka Rusia juga ternyata tidak memiliki satu bargaining yang cukup kuat ya, dan terkesan agak cukup lemah secara ekonomi dan militer untuk memberikan dukungan yang benar-benar secara total gitu. Nah, padahal mereka adalah mitra yang bisa kita lihat sangat-sangat dekat, dan ini kan berarti tanda ada oportunistik ya, bukan merupakan sekutu sejati. Nah, maka dari itu apakah semua sengaja untuk memperpanjang perang ini, padahal kan dalam beberapa catatan harusnya perang ini sudah berakhir gitu ya. Seharusnya sudah melakukan veto terhadap nyatanya veto itu hanya diberikan untuk Israel ya, veto itu diberikan kepada negara-negara lain, padahal untuk bertahan hidup juga gitu. Nah, maka hal ini yang saya lihat ya, dan juga ada katup-katup pengaman ya dari Pakistan itu sendiri yang memainkan pola-pola seperti ini ya, ketika ada tekanan ya mereka memainkan upaya untuk negosiasi, padahal negosiasi adalah bagian dari perang Amerika juga. Nah, ini kan semua akhirnya dalam domain-domain mereka. Nah, ini yang kalau saya lihat masih belum terlihat. Ketika semua negara sepakat untuk menghentikan, maka sudah ada terlihat. Padahal proposal dalam Islamabad kemarin kan Cina juga mendukung. Cina kan diundang sebagai saksi dalam diplomasi, tapi nyatanya sampai hari ini belum ada satu dukungan konkret yang jelas ya. Saya lihat demikian. Ini yang jadi batu sandungan hingga saat ini. Terakhir Bu Kony, apa yang bisa dilakukan kalau begitu logisnya untuk menghentikan perang antara Amerika Serikat dan Iran ini? Apakah memang kedua belah pihak yang harus menahan diri atau harus ada intervensi dari negara-negara lain? Saya rasa sudah ada intervensi ya, udah bagus kemarin ada pertemuan antara Macron dengan beberapa pemimpin termasuk juga Rusia dan Cina. Menurut saya itu sudah sangat bagus gitu. Tapi saya tuh kok pengen lebih tarik ke Indonesia. Kok saya lebih concern, saya takutnya nih ya, pertama perkiraan CSIS perang ini akan panjang sampai Desember. Anggap saja perang sampai Desember, artinya dolar itu akan tembus di atas 150, which is akan berdampak pada Asia, terutama ya pada Asia Timur, lalu of course the whole Asia. Nah, jadi saya ingin ingatkan aja sekali lagi,
lagi sebagai negara kepulauan pengendali Selat Malaka, Indonesia itu dia berada di tengah posisi yang sangat strategis. Jadi MDCP kemarin banyak maksimumnya untuk keuntungan kita. Bisa menawarkan modernisasi TNI Angkatan Laut, bisa menawarkan maritime domain awareness, kemudian potensi blanket overflight yang kita perdebatkan, itu mungkin ya kan membangun juga capacity building Angkatan Udara, sekali lagi mungkin ya. Tapi kita tuh harus ingat, prinsip kita sejak Soekarno itu adalah bebas aktif. Artinya Indonesia harus menjaga kedaulatan dan hindari entrapment masuk ke dalam great power proxy. Khususnya, sekali lagi, saya tadi bilang di awal kan, Trump ini nggak sekonyong-konyong kok tiba-tiba ke Hormuz dia pengen blockade, tapi dia udah mulai dari Panama, dia kemudian sekarang ke Hormuz, dan sekarang kapal-kapal perang sudah mulai melewati lagi Malaka. Betul kalau disampaikan kita punya free passage atau FONOP, tapi juga FONOP kan nggak tiba-tiba ada juga, kenapa dia tiba-tiba aplikasikan FONOP-nya di tengah-tengah mengejar-ngejar kapal Iran di Malaka gitu, itu harus menjadi catatan kita. Jadi sekali lagi sebagai middle power, saya harap Indonesia bisa mengaktifkan di track 1.5, track 2, ya kan, selain juga track 01-nya, karena ini penting. Dan artinya apa? Mendengar masukan rakyat, terutama masukan akademisi, karena sekali lagi poin track 1.5 dan 2 itu sangat berperan sebenarnya di Kementerian Luar Negeri dan juga di kerjasama antar negara. Jadi sekali lagi saya sering sekali bahas Iran dan ini dan itu, tapi saya ingin kita lebih tarik juga ke Indonesia ini, apa dampaknya kalau Indonesia juga secara strategik memikirkan masalah ini dengan baik. Ya, gencatan Amerika Serikat dan Iran ini kita tunggu di mana akhirnya, tapi di sisi lain juga negara-negara termasuk Indonesia harus mengantisipasi dampak dari ini. Perangnya bahkan sudah mau masuk 2 bulan sejak 28 Februari lalu. Terima kasih Mas Evata Filomeno Borromeo Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana, juga Ibu Koni Rahakundini, Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg University, Rusia. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan selama masa gencatan senjata Selat Hormuz terus menjadi sasaran saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Apakah aksi saling blokade antara kedua belah pihak akan menurunkan eskalasi perang? Informasinya usai jeda bersama Tifal Solesa. Okay, copied your message. I will turn back, and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. به عنوان راهزنی دریایی و تروریسم دولتی است این اقداماتی که آمریکا انجام داده، هر دو مورد. Marinir Amerika Serikat menyerang dan menyita kapal kargo berbendera Iran MV Tosca setelah mengklaim kapal tersebut mengabaikan peringatan Amerika Serikat saat menerobos blokade di Selat Hormuz. Sejumlah helikopter terpantau lepas landas dari markas komando CENTCOM. Rekaman malam hari juga memperlihatkan personel marinir turun dan menguasai kapal kontainer tersebut. Kapal perusak Amerika Serikat juga dilaporkan melepaskan tembakan ke kapal berbendera Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menjelaskan, MV Tosca tengah berupaya berlayar menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Iranian Navy, this is Bhagya Lakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. There is no permission for you to use from Strait. You are ordered to go back to departure immediately. You are ordered to go back to departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back, and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no permission for you. Ketegangan di Selat Hormuz memuncak pasca Iran menutup kembali Selat Hormuz dan melarang seluruh kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Dalam rekaman ini menunjukkan Angkatan Laut Iran melarang kapal asal India untuk melintasi Selat Hormuz. Sebelumnya, Al Jazeera juga melaporkan 2 kapal komersil diserang saat berupaya melintasi jalur distribusi 20% pasokan minyak dunia tersebut. Iran sempat mengumumkan pembukaan Selat Hormuz selama 10 hari pada Jumat 17 April waktu setempat.
Namun keputusan itu dicabut Iran beberapa jam setelah diumumkan. Pemicunya, karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan dan kapal-kapal Iran. Akhirnya, Selat Hormuz kembali ditutup total. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelayaran dan perdagangan Iran merupakan pelanggaran yang serius. Ismail Bagei bahkan menggambarkan tindakan blokade oleh Amerika Serikat adalah pembajakan dan aksi terorisme. مذاکراتی که در اسلام آباد اتفاق افتاد حاصل شد. قرار بر این شد که طرف مقابل به تعهدش عمل بکنه. متقابلا هم در چارچوب همون تفاهمی که 19 فروردین صورت گرفته بود وزیر محترم امور خارجه توییتی زدن و اعلام کردن که در همون قالب ایران تعهدات خودش رو انجام خواهد داد. خب واکنش طرف مقابل چه بود؟ واکنش این بود که بله خیلی تشکر میکنیم از ایران اما ما به محاصره دریایی ادامه میدیم. اولا تعرض به کشتی ایرانی و تجارت آزاد در دریاها یک نقض بسیار خطرناک است به خاطر اینکه اگر این باب بشه اساساً آزادی دریانوردی مورد خطر قرار میگیره. به عنوان راهزنی دریایی و تروریسم دولتی است این اقداماتی که آمریکا انجام داده هر دو مورد. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga telah memberikan respons atas serangan Amerika Serikat ke kapal-kapal Iran di Laut Oman. Ia menyatakan pemblokiran pelabuhan-pelabuhan Iran adalah pelanggaran saat gencatan senjata. Dalam unggahannya di media sosial X, Abbas Araghchi menyatakan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran adalah tindakan perang dan dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Menyerang kapal komersil dan menyandera awaknya adalah pelanggaran yang bahkan lebih besar. Iran tahu bagaimana menetralisir pembatasan, bagaimana membela kepentingannya, dan bagaimana melawan intimidasi. Sebelum Selat Hormuz kembali ditutup, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan tak akan membiarkan Iran memblokade perairan itu. Trump bilang, Iran tak bisa mengancam Amerika Serikat di tengah upaya perundingan kedua negara yang saat itu sedang dibangun kembali. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. They can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. We're talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. Kini konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran semakin meningkat. Kapal masing-masing negara saling menyerang di sekitar Selat Hormuz. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menyatakan Trump menggunakan segala cara untuk mengakhiri konflik dengan Iran agar arus distribusi pasokan melewati Hormuz kembali normal. The president is using every way he can to get leverage over the regime to bring this conflict to an end. He's a creative negotiator. He uses pressure in different ways. He uses uncertainty in different ways. I think we'll have a nice end to this conflict and have the Middle East finally not have a constant terror, a constant risk over the regimes in the area, the economies in the area, and ultimately the flow of goods through the Straits of Hormuz. Merespons tindakan marinir Amerika Serikat membajak kapal kargo Iran, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memastikan akan membalasnya sebagai tindakan pembelaan diri. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. ما سلطنتیم. ما خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشون نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Sebelumnya di masa akhir masa gencatan senjata, kedua negara juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
Amerika Serikat begitu optimis akan ada perundingan putaran kedua. Sementara pihak Iran mengatakan sebaliknya, Iran menolak segala bentuk negosiasi dari Amerika Serikat dan tidak akan menghadiri perundingan kedua di Islamabad yang sebelumnya direncanakan akan berlangsung pada Rabu waktu setempat. Sementara itu, Trump melalui media Truth Social menyebut bahwa gencatan senjata dengan Iran diperpanjang. Trump menyebut langkah itu diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan. Trump menuliskan, berdasarkan fakta bahwa pemerintah Iran sangat terpecah belah, yang tidak mengejutkan, dan atas permintaan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan, kami telah diminta untuk menunda serangan kami terhadap Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat mengajukan proposal yang terpadu. Oleh karena itu, saya telah mengarahkan militer kita untuk melanjutkan blokade dan dalam segala hal lainnya tetap siap dan mampu. Oleh karena itu, akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal mereka diajukan dan diskusi diselesaikan. Sementara kondisi terbaru di Selat Hormuz selama 24 jam terakhir menunjukkan kapal-kapal yang melintas telah turun drastis. Selat Hormuz adalah jalur air sempit antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Jalur ini digunakan untuk mengangkut komoditas berharga, terutama minyak. Sekitar 1/5 dari minyak yang diperdagangkan di dunia melewati Selat Hormuz setiap harinya sebelum perang terjadi. Saudara, pasukan Amerika Serikat kembali menyergap kapal yang diduga terkait Iran. Ini merupakan tindakan kedua Amerika terhadap kapal-kapal yang diduga terafiliasi dengan Iran. Pihak Iran menyebut tindakan Amerika ini sebagai aksi pembajakan. Lengkapnya dibahas di Sapa Indonesia Malam bersama Tifal Solesa. Kami bawa Anda pada diskusi berikutnya di Sapa Indonesia Malam. Pasukan Amerika Serikat kembali menyergap kapal yang diduga terkait Iran. Ini menjadi tindakan kedua AS terhadap kapal-kapal yang diduga terafiliasi dengan Iran. Pihak Iran menyebut tindakan Amerika ini sebagai aksi pembajakan. Pasukan Amerika Serikat menyergap kapal tanker MT Tiffany di perairan Indo-Pasifik. Pentagon atau Departemen Perang Amerika menyatakan intervensi ke kapal MT Tiffany didasarkan dugaan kapal tersebut melakukan aktivitas ilegal terkait Iran. Pentagon menyatakan operasi ini dilakukan di wilayah tanggung jawab Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Komando ini mengawasi operasi di wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebelumnya, pasukan Amerika juga menyita kapal kargo Iran MV Tosca. Amerika mengklaim kapal MV Tosca telah mengabaikan peringatan saat mencoba menerobos blokade laut yang diberlakukan Amerika di Selat Hormuz. Kapal perusak Amerika dilaporkan sempat mengeluarkan beberapa tembakan yang mengakibatkan kerusakan mesin di kapal Tosca. Pentagon menyebut blokade maritim dan penegakan sanksi ke kapal-kapal yang terafiliasi dengan Iran merupakan bagian dari operasi Economic Fury. Operasi ini berjalan bersamaan dengan operasi Epic Fury, operasi serangan ke Iran yang dipimpin Amerika. Sementara pihak Iran menyatakan blokade laut yang dilakukan Amerika terhadap pelayaran dan perdagangan Iran merupakan pelanggaran serius. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghi, dalam wawancara di stasiun televisi Iran menyebut tindakan Amerika sebagai aksi pembajakan dan aksi terorisme negara. اولا تعرض به کشتیرانی و تجارت آزاد در دریاها یک نقض بسیار خطرناک است به خاطر اینکه اگر این باب بشه اساساً آزادی دریانوردی مورد خطر قرار میگیره به عنوان راهزنی دریایی و تروریسم دولتی است این اقداماتی که آمریکا انجام داده هر دو مورد. Iran menentang keras blokade laut yang dilancarkan Amerika. Pembukaan blokade laut ini juga menjadi salah satu syarat yang diajukan Iran sebelum memutuskan akan berunding dengan Amerika lagi. Tim Liputan, Kompas TV.
Konflik Amerika Serikat dan Iran semakin meluas. Amerika menyasar kapal-kapal yang terafiliasi dengan Iran hingga di luar perairan Selat Hormuz. Apa implikasi dari tindakan Amerika ini dan bagaimana pula efeknya terhadap proses perundingan damai kedua belah pihak? Kami akan diskusikan ini bersama pakar geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho serta guru besar politik internasional dari Universitas Pelita Harapan Alexius Jemado. Selamat malam semuanya, dengan Tifal di sini, apa kabar? Malam. Selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Mas Wiba, apakah langkah AS ini dibenarkan dalam konteks masih perang dan alasannya karena ada tindakan-tindakan yang diduga ilegal, bahkan mengabaikan peringatan AS terhadap kapal yang berbendera Iran? Jadi kalau dari perspektif ofensif realis, ya ini bisa dibenarkan kalau dari cara pandang Amerika sebagai superpower gitu ya. Tapi kalau dari perspektif humanitarian law, ini di daerah abu-abu gitu. Karena memang ada hak untuk melakukan interdiksi. Tetapi dalam konteks seperti ini, kalau melakukan interdiksi dalam konteks global commerce, ya walaupun di era perang ya, saat ini ada konflik bersenjata antara Iran dan Amerika melawan Israel, itu adanya di daerah gray zone tuh Mas ya. Jadi kondisi sekarang ini menjadi semakin kuantum tuh yang saya katakan, uncertain gitu ya. Ini itu situasi terbaru ya yang memang benar-benar concerning karena ini sudah melebar ke Indo-Pasifik gitu. Ya, ini menjadi concern saya. Kalau sudah melebar ke Indo-Pasifik ya, Indonesia itu di tengah kalau di dalam perspektif Indo-PACOM tuh dari US Indo-Pacific Command ya. Di mana itu ada kekuatan nuklir, semua kekuatan nuklir ada di situ, minus Israel aja, semua yang lain ada di situ. Dan dari 13.000 arsenal nuklir itu kan mayoritas berarti dari Indo-Pasifik. Nah ini menjadi concerning. Ya. Yang kedua, ini cara Amerika untuk menekan sampai 28 April, yaitu batas akhir di mana Kongres harus mengambil alih kondisi pelaksanaan high intensity conflict oleh Presiden Trump gitu. Dan cara yang dilakukan oleh Amerika saat ini adalah memaksimalkan tekanan instrumen of national power, khususnya militer, untuk memaksa Iran untuk mau bernegosiasi. Nah, karena dalam perspektif Pentagon yang berada di bawah komando Presiden Donald Trump, ya dalam konteks ini, ya, itu adalah bagaimana memaksa Iran harus bertekuk lutut. Tuh. Nah, setelah sudah bertekuk lutut, baru membuat negosiasi gitu. Nah, ini berseberangan dengan cara pikir kelompok liberalis yang ada di Washington, yang mengatakan bahwa kalau penggunaan kekuatan militer eksesif seperti ini bisa berisiko besar untuk pelebaran dari konflik, ya, peningkatan eskalasi, dan juga jika terjadi settlement itu juga bisa merusak regime law atau struktur norma di dalam internasional politik. Itu cara pandangnya begitu. Nah, tetapi cara realistis sekarang yang dipaksakan, yang harus dilakukan dari perspektif Presiden Trump adalah memaksakan bahwa hal negosiasi dengan Iran itu bisa diselesaikan sebelum 28 April, batas 60 hari atau 30 hari yang kedua atau yang terakhir sejak penyerangan awal 28 Februari, karena menurut undang-undang di Amerika bahwa Presiden itu boleh melaksanakan high intensity konflik ya, perang gitu, selama paling lama 10 hari dari 28 Februari. Nah, jadi ini sudah merupakan gabungan ya antara ada maritim dominance atau naval dominance ya untuk melakukan courtship diplomasi, menggunakan instrumen ekonomi ya untuk dengan cara mengganggu gitu ya, mengganggu global commerce yang terkait dengan energi, yang akhirnya diharapkan ya ini terus membuat perekonomian Iran itu 90% berdarah gitu. Asumsi Pentagon sampai saat ini dengan adanya gangguan di international water. Tapi yang menjadi concern saya, ini udah masuk Indo-Pasifik gitu. Nah, gitu, itu ya poinnya. Pak Alex, sampai dibilang Iran ini aksi yang dilakukan AS sebagai bentuk pembajakan. Tapi sesungguhnya Pak, secara sederhana, hal apa atau indikator apa yang membuat tindakan seperti itu dianggap bisa atau masuk akal dilakukan? Ya, ini memang situasinya sangat problematik karena ini kan bukan situasi normal ya. Ini situasi lagi dalam keadaan yang extraordinary, dalam situasi perang kan. Jadi memang blokade Selat Hormuz itu baik dilakukan Amerika Serikat maupun Iran itu memang sudah melanggar hukum internasional. Karena ini membatasi perdagangan internasional, merugikan begitu banyak negara lain yang membutuhkan jalur perdagangan bebas di wilayah itu ya. Tetapi karena memang ini situasinya perang, maka kita
tidak bisa berpikir terlalu normatif di sini ya. Nah, selain itu, jangan dilupakan bahwa Presiden Trump ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai banyak pilihan ini. Kombinasi berbagai instrumen dia gunakan untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai banyak pilihan. Dia tidak dipaksa oleh keadaan. Dia perlu memberikan suatu kesan seperti itu agar tidak tampak di mata rakyat Amerika sendiri dan di publik gitu bahwa Amerika itu dalam keadaan yang panik begitu. Karena dia mempunyai banyak pilihan. Dan jangan dilupakan bahwa sampai saat ini tidak ada tujuan politik Amerika yang tercapai. Ya, awalnya itu kan dia mau mengatakan perubahan rejim, tapi tidak terjadi. Ya, kemudian eliminasi program nuklir untuk militer juga belum berhasil. Kemudian dukungan Iran terhadap proksinya di Timur Tengah itu juga belum berhasil. Jadi dia dalam keadaan di mana Presiden Trump merasa perlu meyakinkan rakyat Amerika bahwa dia perlu menggunakan tekanan militer antara lain penahanan kapal itu untuk menunjukkan bahwa dia bisa gitu, mampu Amerika untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, dengan itu juga dia ingin menekan Iran untuk maju ke meja perundingan, begitu, diplomasi. Kenapa? Karena dari awal Amerika atau Trump dalam hal ini menginginkan agar perang ini selesai cepat ya dan decisive. Maksudnya once and for all begitu. Ya, dengan cara berunding, kalau bisa berunding ya diplomasi atau if necessary dengan cara militer. Nah, sekarang kan dia menunda lagi, memperpanjang lagi ceasefire ini, ya. Nah, saya duga itu maksudnya untuk menunjukkan kepada Iran, look, saya mempunyai banyak pilihan ini. Saya bisa memperpanjang ceasefire ini, saya menentukan terms untuk perundingan kalau itu terjadi nanti perundingan kedua itu, bahwa dia tidak berada di dalam tekanan. Jadi ini semua bagian dari tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ya. Menuju kepada tercapainya tujuan politik yang tadi saya sebut itu sampai saat ini belum ada tujuan politik dia tercapai. Nah, kalau dia tidak mencapai tujuan politik itu, di mata rakyat Amerika dia gagal. Selama ini mobilisasi kekuatan militer itu tidak mencapai apapun. Nah, dia ingin menunjukkan hasil yang konkret begitu. Sehingga kalau menurut Anda, Mas Wiba, dengan tindakan sampai sejauh ini, adakah kemungkinan Iran akan membalas dengan hal yang sama, bermain di ranah yang lebih luas lagi? Kalau AS sudah bermain ke ranah Indo-Pasifik, dia juga akan meniru hal yang sama? Ya, jadi ini kan isunya geopolitik tuh. Tadi Prof. Alex sudah bilang tuh bahwa ini kita nggak bisa berpikir normal. Di mana yang diperebutkan itu adalah interest, yang diperjuangkan itu adalah interest gitu. Interest yang di framing ya kan? Di framing yang menimbulkan perception di tingkat global ya untuk menjustifikasi tindakan dari masing-masing aktor dalam hari ini Amerika dan Iran. Yang diperebutkan apa sih sebenarnya? Yang diperebutkan itu adalah akses kepada energi, itu poin satu. Yang kedua adalah struktur regional security complex di Timur Tengah. Ada opsi satu adalah regional security complex di Timur Tengah yang saat ini eksis, ya, di mana ada Israel di backup oleh Amerika bersama dengan negara Arab Sunni dengan Abraham Accord-nya, versus versi alternatif, yaitu versi yang dimau oleh Iran, yang di backup oleh kompetitornya Amerika, great power lainnya dalam hari ini, China dan Rusia, gitu. Makanya ada kapal kedua yang diinterdiksi, kan itu poinnya tuh. Nah, jadi kita selalu bilang persaingan antara rising power melawan ruling power itu selama 500 tahun terakhir 74% dari 16 itu berakhir perang terbuka, yang 25% tidak. Nah, ini adalah cara ya Rusia dan China untuk memanfaatkan peluang untuk bisa men-challenge Amerika tanpa konfrontasi langsung ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Iran ini tidak bisa dilihat hanya Iran gitu loh ya. Ini ada net assessment-nya Iran plus kekuatan ekstra. Kekuatannya apa sih sebenarnya sekarang yang tersisa? Yang pertama adalah Hormuz. Dia punya Hormuz dan ini adalah geopolitical chokehold. Artinya apa? Kalau Iran nggak mau buka ya nggak bisa dibuka itu Hormuz. Nah, sementara yang dimiliki oleh Amerika yang sekarang diutamakan adalah militer, instrument of national power militer
yang di belakangnya itu informasi, diplomasi, ekonomi itu membackup gitu loh. Nah, dan selanjutnya yang perlu digarisbawahi ya, ini adalah dukungan dari great power lainnya gitu ya. Sementara Israel membackup Amerika, sementara Iran juga di-backup oleh great power lainnya. Dan ini yang menjadi concern saya, Mas. Ini bisa melebar ke Indo-Pasifik. Jika sudah melebar ke Indo-Pasifik, Indonesia menjadi center. Dan selat dan choke point satu lagi dari 9 choke point utama di dunia setelah Bab El Mandab, setelah Suez, Bab El Mandab dan juga Hormuz, ya itu Selat Malaka. Kan? Gitu ya. Jadi kita harus aware sekali gitu dari segala aspek nih Indonesia harus position strateginya. Oke, Pak Alex, satu hal lagi yang juga menarik perhatian saat Presiden Trump ini menyebut AS sudah menyerang kapal Tiongkok yang disebut membawa hadiah dalam tanda kutip untuk persenjataan Iran selama perang ini masih terus berkelanjutan. Menurut Anda apakah dengan menyenggol Tiongkok ini oleh Presiden AS, Cina akan turun tangan di depan panggung langsung membela diri karena mereka juga sudah menyatakan sikap atas langkah yang diambil Amerika menyerang kapal-kapal yang melintas terutama di perairan ini? Jawabnya nanti, kita jeda dulu ya, tetap di Kompas TV. Pak Alex, Tiongkok sudah memberi reaksi atas upaya AS menyerang kapal berbendera Iran dan menyebut ini sebagai langkah mengganggu stabilitas global. Itu satu hal. Hal lainnya, Trump mengklaim telah menyerang kapal Tiongkok yang disebut membawa hadiah dalam tanda kutip berisi persenjataan untuk Iran. Berlebihan nggak kalau kemudian ada yang menduga jangan-jangannya habis ini karena udah nyenggol-nyenggol Tiongkok bakal maju depan panggung nih? Ya, saya mengira bahwa Tiongkok justru preferensinya itu adalah penyelesaian konflik ini secara diplomatik gitu ya. Belum ada satu compelling reason, satu alasan yang mendesak bagi Tiongkok untuk terlibat langsung di dalam perang ini. Nah, kecuali kalau nanti ya eskalasi ini menjadi suatu ancaman eksistensial atau mengancam kepentingan strategis Tiongkok. Nah, itu mungkin baru ada peluang di mana Tiongkok mungkin terlibat langsung. Tapi selama ini saya pikir dia hanya mensuplai senjata buat Iran, informasi intelijen juga dia berikan, tapi hanya sebatas itu ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Presiden Trump ini sebetulnya untuk memutus mata rantai pembangunan rudal balistik yang sangat berbahaya bagi Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya di Teluk itu yang digunakan oleh Iran selama ini untuk menyerang mereka kan. Nah, selain itu signifikansi dari peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Iran membutuhkan pasokan raw materials untuk rudal balistiknya. Artinya ada gejala bahwa terjadi penurunan kemampuan rudal balistik dia. Jadi ini cukup signifikan mempengaruhi jalannya konflik ini ke depan, gitu ya. Dengan diputusnya mata rantai itu, rantai pasok dari China itu, Amerika Serikat ingin mengendalikan atau mengontrol pembangunan kembali kemampuan militer Iran dan mungkin dengan melakukan tekanan militer ini Iran bisa dalam tanda petik dipaksa untuk maju ke meja perundingan yang akan terjadi di Islamabad yang sampai saat ini belum jelas itu. Nah, padahal sangat diinginkan oleh Trump supaya perundingan itu terjadi dan menerima semua terms atau conditions yang diterapkan oleh Presiden Trump agar konflik ini cepat selesai, karena itu yang diinginkan Amerika Serikat. Kalau perang ini berlanjut terus, Amerika Serikat yang sangat dirugikan. Kenapa? Karena tekanan ekonomi global, tekanan di dalam negeri, belum lagi tekanan dari legislatif Amerika. Trump itu berada di bawah tekanan yang luar biasa, sehingga dia mau supaya ini cepat selesai. Makanya dia lakukan itu, tindakan-tindakan militer yang dilakukan oleh marinir Amerika Serikat di Selat Hormuz itu, gitu kan? Itu bagian dari strategi Amerika untuk menekan Iran sebetulnya, supaya menerima
jalur diplomasi daripada eskalasi militer yang lebih tinggi yang tidak menguntungkan siapapun, merugikan semuanya begitu. Oke, Mas Wiba, Anda setuju juga atau ada pandangan lain? Ya, saya ada pandangan lain ya mengenai ini ya. Jadi sejak era Perang Dingin selesai, Amerika dan Cina itu ya khususnya mengarah kepada pemerintahan Presiden Xi Jinping itu terlibat di dalam namanya irregular competition ya. Jadi mereka itu sebenarnya sangat panas suasananya ya, tetapi mereka tahan di skala irregular competitions, di mana pada prinsipnya tuh aktor negara, donor negara secara agresif progresif ya, berusaha untuk mempengaruhi, create condition untuk influence population di dalam negara masing-masing untuk affect legitimacy yang ujung-ujungnya mereka mempunyai pengaruh di negara tersebut terhadap pengambilan keputusan negara tersebut ya satu sama lain ya, Amerika ke Cina, Cina ke Amerika tanpa harus berperang. Itu poin satu ya. Poin kedua, salah satu bentuknya adalah interdiksi maritim seperti ini. Dulu Presiden George Bush Junior itu pernah mengeluarkan yang namanya PSI itu, Proliferation Security Initiative, di mana mereka boleh menginterdiksi kapal-kapal yang keluar masuk ke Iran yang diduga membawa bahan mentah nuklir ya, termasuk dari Cina juga gitu. Nah, tetapi dalam konteks ini menjadi berbeda karena kita melihat satu ya faktor sejarah ya. Perang Dunia I itu terjadi karena overkomitmen dari aliansi saat itu ya. Satu kasus pembunuhan Duke Ferdinand itu bisa pecah menjadi perang dunia tuh. Nah, yang kedua itu masalah under deterrence, di mana dilihat Hitler itu terlalu agresif menyerang Polandia tuh, ya kan? Nah, akhirnya ya. Dan ini kan Prof. Alex, ini kan kalau kita lihat Robert Jervis nih, ini kan karena persepsi leaders bisa salah mengambil keputusan walaupun analisa intelijen sudah mengatakan jangan melangkah lebih, kan begitu ya? Nah, gitu. Nah, ini harus diperhitungkan gitu. Dan ini kita harus melihat bahwa jika konflik ini sudah meluas, ya, ada multi-front battles di mana-mana gitu, baik itu di Indo-Pasifik, naik di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, naik ke Semenanjung Korea, belum lagi yang di Ukraina belum beres gitu ya. Ini yang disebut mengarah pada perang dunia gitu. Nah, cara manifestasinya mungkin berbeda dengan Perang Dunia I dan kedua. Nah, apalagi ini sekarang, ini bicara mengenai, ya, ini kan anggaran militer dunia kan 2,7 triliun sebelum perang ini kan. Ya, jadi tertinggi sejak era Perang Dingin tuh. Jadi memang dunia itu sedang harus berubah. Karena ada masalah sistemik yang perlu dikoreksi itu. Ya, baik dengan cara realis, liberalis, institusionalis, atau cara-cara konstruktivis. Yang akhirnya sekarang pecah perang ini gitu. Saya tidak membenarkan juga gitu karena yang menjadi korban kan manusia. Tetapi di regional security kompleks Timur Tengah ini sekarang puncaknya adalah berubah apa tidak gitu. Nah, sementara dari perspektif Amerika sebagai superpower manapun termasuk juga Persian, Ottoman Empire, British Empire, mereka itu pasti akan mengkonten ya kekuatan yang namanya melawan atau balancing dan melawan. Kalau balancing saja nggak apa-apa, balancing dan melawan gitu. Baik militernya, nuklirnya, atau proksinya, geopolitical influence-nya pasti akan dikonten, kalau perlu dilucuti habis gitu. Dan yang kedua, kita akan melindungi struktur yang ada, akan mencegah munculnya rivalitas aliansi yang versi China dan Rusia di situ. Dan mereka akan melindungi negara-negara yang menjadi sekutunya. Kan itu poinnya. Dan mereka mau akses kepada sumber daya dan freedom of navigation. Semua superpower kayak gitu. Nah, sekarang memang Donald Trump ini kan sudah melangkah jauh masuk ke dalam intensity konflik. Ternyata seperti Prof. Alex bilang tadi, yang kita sudah sering bahas, tidak selesai dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Nah, tetap keluar begitu saja kan juga nggak bisa gitu. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah kompleksitas dan probabilitas ya, bahwa mungkin terjadi eskalasi yang tidak terkontrol gitu. Karena buat Cina pun bisa saja ini bisa menjadi ini gitu Prof. Apa namanya, eksistensialnya itu menjadi socially constructed gitu loh, ya. Jadi akhirnya chain of reaction itu muncul karena faktor-faktor socially constructed. Akhirnya satu-satu terlibat superpower dan mau nggak mau pecah perang itu, sehingga akhirnya malah ini mungkin ya, saya bukan ofensif realis dalam hal ini, malah mungkin ini yang cepat menyelesaikan masalah. Jadi akhirnya akan ada order baru gitu. Kalau sistem dunia ini harus dikoreksi, itu poinnya. Tapi kita harus waspada karena sudah masuk, saya berkali-kali bilang, sudah masuk ke Indo-Pacific Command dan Indonesia di tengah posisinya itu. Oke, Pak Alex, sehingga nih kalau pakai kacamata awam, nih kalau ngelihat kondisinya kuda kayak begini, AS dan Iran dengan pendiriannya masing-masing dengan bersikeras dengan posisi mereka, ini udah
akan sulit lah untuk menuju perundingan yang disebut-sebut akan jilid 2 itu. Tapi kemungkinan dua belah pihak ini akan melonggar kalau apa, Pak Alex? Ya, pertama kalau misalnya dugaan Amerika atau perhitungan kalkulasi strategis Amerika Serikat itu bahwa ekonomi Iran melemah karena blokade ekspor impor yang selama ini ditutup, begitu ya. Kemudian masalah ekonomi yang dulu menjadi awal protes besar-besaran di Iran awal Januari itu belum teratasi, ya. Dan kemudian juga elit Iran kesulitan untuk mengkonsolidasi diri setelah dibombardir selama ini oleh Amerika dan Israel, mungkin itu akan membuka peluang untuk menuju ke meja perundingan, ya. Nah, kecuali kalau Iran masih memiliki senjata yang kita tidak tahu apakah dia masih punya atau tidak untuk menghadapi tekanan militer yang masif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menghadirkan kapal-kapal induk dan mengoperasikan angkatan laut yang begitu masif saat ini di Selat Hormuz, itu ada peluang untuk bisa menuju ke meja perundingan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau elit-elit Iran, baik yang garis keras maupun moderat itu bisa bersatu dan muncul dengan satu proposal yang kata Amerika Serikat, kata Trump, sampai saat ini belum ada proposal yang satu begitu ya, satu suara dari pihak Iran, sehingga perundingan tidak bisa dilakukan kalau tidak ada proposal yang didukung atau mempunyai legitimasi yang kuat, didukung oleh seluruh elemen yang ada di dalam pemerintahan Iran itu sendiri. Nah, kalau syarat-syarat itu dipenuhi, maka peluang untuk ke meja perundingan itu tetap ada, gitu ya. Nah, itulah juga yang mendasari mengapa Trump memperpanjang ini ceasefire ini, gencatan senjata, ya. Dia ingin memberi kesempatan kepada Pakistan untuk meyakinkan Iran bahwa jalan diplomasi itu jauh lebih baik daripada eskalasi militer yang lebih tinggi. Karena dugaan saya, Trump mungkin tidak akan mau ada nanti jalur diplomasi yang ketiga. Ini kan yang kedua sekarang. Yang pertama kan gagal, gitu ya. Saya duga dia tidak akan membuka peluang untuk yang ketiga. Kalau jalur diplomasi ini gagal, maka satu-satunya alternatif bagi Trump adalah military solution, ya. And military solution itu yang tidak kita kehendaki karena itu bisa melebar kemana-mana dan mungkin tadi kekhawatiran Pak Wibawanto itu juga bisa terjadi, bisa sampai ke Indo-Pasifik karena semuanya kan lewat di situ gitu ya. Dan sampai dengan detik ini belum ada kesepakatan yang didapatkan antara dua belah pihak menurut Anda, Pak Alex? Iya, belum ada kesepakatan itu, tapi tentu saja ya di belakang layar itu akan terjadi diplomasi. Saya pikir Pakistan aktif ya, meyakinkan semua pihak untuk mencari titik temu. Dan itu yang kita harapkan semuanya. Karena kalau terjadi eskalasi militer itu bisa out of control dan dampaknya bisa kemana-mana dan kekhawatiran Pak Wibawanto tadi bisa terwujud. Baik. Oke, Pak Alex, Mas Wibawanto, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Diskusi lain hadir usai jeda. Pemerintah menyebut melintasnya kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka sebagai hal yang biasa. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Kita ke topik diskusi berikutnya, Saudara. Pemerintah menanggapi kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut melintasnya kapal Amerika Serikat itu hal yang biasa. Mengenai kemunculan kapal perang AS di Selat Malaka, Menlu Sugiono menyebut itu adalah hal biasa yang dilakukan militer Amerika dalam tataran Freedom of Navigation Patrol atau FONOPS. Patroli ini melibatkan kapal perang atau pesawat militer yang melintasi perairan yang disengketakan untuk memastikan akses terbuka bagi perdagangan dan pergerakan militer global. Seringkali terjadi di Laut Cina Selatan. Yang telah dilakukan, saya persilahkan. Kapal perang Amerika Serikat ada di Selat Malaka dan banyak mengkhawatirkan adanya eskalasi juga banyak. Ini gimana?
Saya kira mereka biasa ya patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta-ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh, komunikasi gimana pada dengan Pentagon sejauh ini? Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyinggung potensi penerapan tarif untuk kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Malaka. Ia membandingkannya dengan langkah yang diambil Iran terhadap kapal yang melewati Selat Hormuz. Purbaya bilang Selat Malaka merupakan jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Menurutnya, Indonesia bisa saja mematok tarif buat kapal yang melewati Selat Malaka dan berbagi porsi tarif dengan Singapura dan Malaysia. Ia bilang pemerintah tidak akan mengambil kebijakan defensif, tapi ofensif yang terukur dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal serta mencapai pertumbuhan ekonomi. Meski ide itu mencuat, Purbaya mengakui hal itu bakal sulit diwujudkan. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat-Iran, kapal perang AS terlihat muncul di Selat Malaka. Pemerintah Indonesia menyebut itu biasa dan DPR tidak mempermasalahkannya. Apakah ini betul hal yang lumrah dan bukan ancaman untuk Indonesia? Pakar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jaka Triana, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Pak Jaka, apa kabar Pak? Baik Mas, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Kalau kata DPR, kata Ketua Komisi 1, ini hal yang biasa, tidak sedang berperang dan tidak perlu khawatir berlebihan. Perlukah kita mengamini pernyataan itu atau jangan-jangan kita juga perlu wanti-wanti di sini? Pertama, kita harus siap dengan kata-kata ini hal yang biasa. Artinya adalah dari sisi hukum kita juga harus berargumentasi bahwa yang namanya hak lintas transit itu dijamin di dalam UNCLOS pasal 38, di mana Indonesia juga adalah negara anggota dari UNCLOS. Jadi bukan hal yang biasa-biasa, tetapi memang ada dasar hukumnya secara internasional. Nah, bagaimana kapal perang itu menggunakan hak lintas transit yang dijamin oleh UNCLOS yang melewati Selat Malaka? Maka di sini ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi. Seperti misalnya juga di Selat Malaka, Selat Hormuz, lalu Selat Gibraltar dan lain sebagainya. Intinya kapal perang, kapal komersial itu boleh lewat secara terus-menerus tanpa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu negara pantai. Satu adalah itu. Lalu yang kedua, kalau toh memang harus berhenti, itu memang harus ada kondisi force majeure di laut yang ini memang untuk keamanan dan keselamatan kapal itu sendiri. Jadi ini intinya adalah bahwa ada dasar hukumnya bahwa yang namanya selat yang dipergunakan untuk kepentingan internasional itu memiliki dasar hukum yang sah untuk dapat dipergunakan. Dan kita harus ingat alasan yang kedua bahwa dari sisi pembentukan hukum Konvensi Hukum Laut 1982 yang namanya selat yang digunakan untuk kepentingan internasional itu adalah hasil kompromi politik dengan negara-negara pantai yang dia pada waktu pembentukan UNCLOS itu mengintrodusir yang disebut sebagai rezim laut teritorial yang luasnya dari dulu sebelum tahun 1958 lebarnya 3 mil laut, terus negara-negara pantai mengintrodusir 12 mil laut. Yang ini intinya memiliki kepentingan kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai. Negara-negara maritim besar menentang itu. Sehingga komprominya adalah mereka meminta selat yang dipergunakan untuk kepentingan pelayaran internasional harus dibuka untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan politik, ekonomi yang lebih luas sehingga sama-sama untung. Sehingga dari sisi asbabul nusul terkait dengan hak lintas transit, selat, lalu juga rezim
laut teritorial itu memiliki dasar hukum yang sah dan juga kita harus secara fair menyatakan bahwa ada dasar hukumnya. Jadi sekali lagi ini legal, tapi bukan hal yang biasa-biasa. Kenapa kalau biasa-biasa? Ada potensi-potensi yang memang harus diukur, harus ditetapkan oleh negara pantai untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan pengguna. Apalagi ini konteksnya AS masih berperang dengan Iran, itu satu hal. Kemudian kalau kita lihat, ini koreksi kalau saya keliru ya Pak, kegiatan yang dilarang yang dalam UNCLOS diatur dalam 1982, kemudian diratifikasi dalam undang-undang kita, Undang-Undang 17 tahun 1985, itu kan ada batasannya tuh. Tidak boleh melakukan yang mengancam kedaulatan, latihan senjata, mata-mata, propaganda, melakukan penangkapan ikan dan lain-lain. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menjamin upaya AS yang menyebut ini sebagai langkah untuk lintas damai itu betul-betul tidak melanggar aturan, Pak? Apakah sebatas izin saja? Pertama yang harus dilakukan adalah keberlanjutan dari hak lintas transit itu yang harus dilakukan secara bersambung, terus-menerus dan tidak berhenti, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, yang ini dapat diukur dampaknya oleh negara pantai. Kalau terjadi indikasi-indikasi yang mencurigakan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi, ini negara pantai memiliki hak hukum juga untuk dapat melakukan tindakan-tindakan proporsional untuk menegakkan kedaulatannya di wilayah selat yang dipergunakan untuk kepentingan pelayaran internasional. Sehingga hak negara itu pun juga dilindungi supaya keamanan, kedaulatan, dan juga kenyamanan negara pantai ini tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas baik itu kapal militer maupun kapal dagang yang dia memiliki hak lintas transit tersebut. Kalau kemudian ada yang mengkhawatirkan dengan posisi AS yang masih berperang sampai dengan saat ini, kemudian kapalnya lewat ke Indonesia, melewati Selat Malaka, takutnya ada Indonesia jadi ikut-ikutan lah di tengah-tengah itu semua. Berlebihan nggak pandangan itu, Pak? Saya kira tidak. Sepanjang satu dapat dibuktikan secara nyata, satu indikasi dari motivasi kenapa Angkatan Laut Militer Amerika itu mondar-mandir di sana. Ada kebutuhan, ada hal yang memang sedang terjadi di wilayah yang lain. Itu adalah salah satu motivasi yang sah. Lalu yang kedua, terkait dengan exercise dari otoritas negara pantai, saya kira ini juga harus dapat dibuktikan, dapat diperlihatkan kepada khalayak ramai, khalayak umum, bahwa mereka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas yang memiliki kewenangan-kewenangan hukum sebagai bentuk kedaulatan jurisdiksi negara pantai. Lalu yang ketiga, bagaimana negara pantai juga itu dapat mengalokasikan semua available resources di laut, di maritim, untuk dapat betul-betul menjaga, mengelola keamanan wilayah laut kita. Sehingga argumentasi yang dibangun adalah apa motivasinya dari pengguna itu, lalu yang kedua, sejauh mana otoritas kelautan negara kita itu melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengalokasikan semua sumber daya yang ada, sehingga ini legitimasi dan akuntabilitasnya dapat dijaga. Lalu masyarakat bisa mengerti, memahami, dan bisa juga ikut urun rembuk terkait dengan kemungkinan-kemungkinan risiko-risiko yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan juga bisa terjadi oleh para pengguna tersebut. Kalau kemudian AS bandel, dalam artian mereka melakukan kegiatan yang harusnya dilarang sesuai dalam aturan UNCLOS itu, Pak, Indonesia berhak menolak. Kalaupun menolak, langkahnya kayak gimana, Pak? Pertama harus dibuktikan apakah kebandelannya itu sekali lagi mengganggu, mengancam keamanan perdamaian Indonesia. Nah, indikator ini itu harus betul-betul diperhatikan dan dapat dibuktikan secara saintifik. Ada direct causes, satu, lalu ada direct actions, dua, lalu yang ketiga ada apa yang disebut sebagai kerugian-kerugian baik material maupun imaterial dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang ini sudah intinya menjadi sebuah praktek-praktek yang bisa dibuktikan dalam penggunaan, pengelolaan dan juga pemanfaatan laut, yang ini dapat dibuktikan dari misalnya terkait dengan laporan, terkait dengan bukti oceanografi, navigasi, dan lain sebagainya. Dan juga ketika ada indikasi misalnya kapal perang itu zigzag melebihi misalnya 6 nautical miles sampai ke negara pantai, itu adalah ada indikasi-indikasi yang mencurigakan yang patut diberikan tindakan-tindakan peringatan yang terarah, terukur, proporsional, dan dapat dikomunikasikan kedua belah pihak. Negara pantai Indonesia kalau itu terjadi dan terus-menerus membawa kemungkinan kerugian,
dapat menerapkan langkah-langkah yang memang dirasa perlu untuk menegakkan kedaulatannya di wilayah itu. Sederhananya bahwa kita punya hak untuk menolak itu ya Pak ya? Pasti. Dan ada dasar hukumnya. Oke, mungkin ini penegasan saja Pak. Kalaupun kemudian ada hak bagi AS untuk melintasi itu, ada benefit, ada risiko kan? Apa risiko yang mungkin harus betul-betul harus betul-betul diwanti-wanti dari sekarang? Pertama, satu, kita harus betul-betul menguatkan apa yang disebut sebagai deteksi keamanan keselamatan maritim kita di jalur-jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombay, Wetar, dan lain sebagainya. Sebagai satu pengejawatan kemampuan yurisdiksi teritorial negara kita untuk menjaga, mengelola keamanan laut kita. Konsepnya adalah satu, bagaimana saat sekarang kita harus dapat memikirkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dasar ocean governance yang ini sudah menjadi standar internasional untuk menjamin apa yang disebut sebagai kemampuan negara hadir untuk betul-betul memberikan keamanan, kenyamanan maritim yang kita punya sebagai negara kepulauan. Saya kira ini yang harus perlu dipikirkan sebelum kita melakukan klaim-klaim yang intinya adalah lebih luas, di mana kita harus mampu terlebih dahulu, cukup terlebih dahulu, sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah yang terukur di dalam kita menegakkan aturan main di laut yang kita punya. Ini Selat Malaka lagi jadi atensi juga Pak, selain Selat Hormuz ya. Dengan beberapa kali kita melihat intensitasnya seperti ini, aktivitas yang kita lihat sekarang, ada kapal Amerika juga yang dilaporkan melintasi Selat Malaka. Proyeksi Anda nih, kita bakal terlalu jauh nggak sih akan terlibat di tengah geopolitik yang kondisinya serba tidak menentu seperti sekarang ini? Satu hal yang harus kita kritisi dengan pikiran jernih, fair dan objektif adalah pertama, jangan kita langsung melakukan pernyataan-pernyataan yang justru satu membingungkan, membuat ambigu, dan juga besar sekali gapnya antara apa yang tertulis dengan yang terjadi karena kasus di Iran dengan Amerika terkait dengan penggunaan Selat Hormuz yang berdampak di Selat Malaka dan lain sebagainya. Pertama adalah jangan reaktif, jangan insidental, tetapi kita juga harus memiliki satu baseline kebijakan terukur untuk kemaritiman kita sesuai dengan satu, UNCLOS, dua, kepentingan nasional kita, undang-undang kita, dan yang ketiga adalah praktek kebiasaan yang sudah terjadi dan itu menjadi opini juris dan praktek negara yang sudah menjadi hukum yang berlaku di laut. Satu adalah itu. Lalu yang kedua, saya kira terkait dengan isu-isu yang muncul terkait dengan pajak atau tol di Selat Malaka. Itu juga disinggung oleh Pak Purbaya tadi pagi ya. Ya. Betul, kita juga harus secara fair menyatakan kalau itu pajak maka itu adalah ilegal. Tetapi bagaimana kalau misalnya Indonesia menerapkan PNBP yang berbasis jasa terkait dengan aktivitas di Selat Malaka yang ini merupakan direct services yang diterima oleh pengguna, saya kira ini diperbolehkan sebagai satu alternatif revenue di dalam penggunaan Selat Malaka ataupun Selat Sunda yang kita punya untuk aktivitas jalur pelayaran internasional. Ketika negara kita mampu merancang, mampu meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kemaritiman, saya kira ini sah, ini legal, yang saya kira ini perlu kita perkuat basis peraturannya dan juga teknis penggunaannya. Baik, Pak Jaka, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Pak, selamat malam. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti program pelatihan kosmonot Rusia. Tetap di Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti program pelatihan kosmonot Rusia. Rencana ini adalah tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono yang menyebut kerjasama dengan Rusia mencakup bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan antariksa. Menlu bilang langkah ini tak hanya sekadar pengiriman personel, tapi simbol kemajuan bangsa, di mana pengiriman awak atau alat ke luar angkasa dianggap sebagai parameter penting sebuah negara yang telah memiliki keunggulan di bidang teknologi tinggi.
penguatan posisi Indonesia di dunia internasional dan perlindungan generasi. Hal-hal lain yang dibahas juga mengenai kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian antariksa. Pak Presiden juga menyampaikan kemungkinan untuk Indonesia mengirimkan orang-orang terpilih dan terbaik untuk bisa mengikuti program kosmonotnya Rusia. Berikutnya, Saudara, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kritik dan pendapat yang disampaikan akademisi ke pemerintah tidak dilarang dalam sistem demokrasi. Pernyataan Yusril ini untuk merespons laporan sejumlah akademisi termasuk Ferry Amsari dan Ubedillah Badrun. Yusril menjelaskan tiap laporan yang masuk ke penegak hukum tetap akan diproses sesuai prosedur. Namun ia menekankan tahapan awal yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan langsung penyelidikan atau penyidikan. Ia menambahkan langkah klarifikasi merupakan hal yang wajar dalam sistem hukum. Orang dilaporkan siapapun itu tetap diproses kan. Pejabat pemerintah pun kalau ada yang melaporkan ke polisi itu tetap diproses. Tentu pertama-tama polisi harus melakukan klarifikasi terhadap laporan itu. Jadi orang juga akan diundang, bukan langsung dimintai keterangan dalam proses pro justisia, penyelidikan maupun penyidikan. Jadi siapapun, baik pun dia akademisi ataupun bukan, kalau polisi kemudian mempelajari, kemudian diundang, ya bukan dipanggil ya, diundang untuk klarifikasi, si syarat saya hadir aja, diklarifikasi masalah itu, syukur-syukur sesudah diklarifikasi tidak perlu ditingkatkan ke langkah penyelidikan atau langkah penyidikan. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa pamit. Besok hari Kamis masih bekerja. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi.